Saya sekarang dengan tim di Marketplace membuat marketing 5.0. Nah, ini yang perlu diterapkan nanti untuk teman-teman properti. Isinya adalah marketing 5.0 itu technology for humanity. Jadi, saya ketakutan kalau teknologi itu dipakai bukan untuk humanity. Nah, sekarang ternyata teknologi apapun tidak bisa mampu mengidentifikasi virus ini kan. Jadi nanti teknologi ini mesti dicampur dengan biologi. Dan akhirnya saya memang kepingin, ini awalnya dulu. Ya. Sekarang kita masuk kepada krisis corona ini sendiri. Saya sekarang dengan tim di Marketplace membuat marketing 5.0. Nah, ini yang perlu diterapkan nanti untuk teman-teman properti. Coba lihat, marketing 5.0. Ini upcoming, lagi dibuat bukunya, tapi covernya sudah ada. Coba lihat covernya dulu. Mana covernya 5.0? Technology for Humanity. Edwin, ada enggak ini covernya marketing 5.0? Nah, isinya adalah marketing 5.0 itu technology for humanity. Jadi, saya ketakutan kalau teknologi itu dipakai bukan untuk humanity. Nah, sekarang ternyata teknologi apapun tidak bisa mampu mengidentifikasi virus ini kan. Jadi, nanti teknologi ini mesti dicampur dengan biologi. Dan akhirnya saya memang kepingin mengorganize World Marketing Forum di Kamakura Oktober 2021 yang dasarnya teknologi with humanity. Ini awalnya dulu. Ya. Sekarang kita masuk kepada krisis corona ini sendiri. Nah, saya melihatnya bahwa krisis corona ini ada bisnis yang declining seperti di properti, ada yang growing, ada yang dapat windfall, ada yang dapat storm. Nah, ini kebanyakan yang ada di sini pasti yang sedang declining. Kalau lagi dapat windfall, growing, tidak mungkin ada di sini karena bingung melayani orang. Nah, tapi saya ingin mengingatkan ada dua kata kunci sekarang untuk teman-teman properti di sini. Memang sekarang lagi declining, susah. Jual properti itu susah. Cuma harus ada dua kata kunci, yaitu surviving dan preparing. Besok saya ada conference call, besok by Zoom. Ini yang punya kita sendiri bersama Indonesia Marketing Association. Saya akan bicara penuh selama 2 jam, tapi sudah habis tempatnya. Maaf, mungkin kita bikin batch kedua nanti, yaitu surviving the corona dan preparing the post. Nah, banyak yang tidak melakukan ini. Banyak yang cuma panik saja, surviving, dan akhirnya tidak preparing. Karena bagaimanapun juga pandemi ini akan berakhir. Tidak mungkin pandemi ini akan terus-menerus. Jadi sekarang teman-teman properti, kalau sedang lagi storming, ya tidak bisa surviving, tidak bisa melakukan apa-apa, ya surviving dulu, baru preparing. Ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan kalau rencana kerja tahun 2020 mestinya kayak begini. Coba Edwin tunjukkan. Q1, Q2, Q3, Q4, yaitu yang namanya SPA. S-nya itu surviving and servicing. Kalau Anda lagi growing, silahkan servicing baik-baik. Tapi kalau lagi storming, ya tolong ya surviving, melakukan tindakan cash flow dan sebagainya. Cash flow-nya diperketat. Kemudian macam-macam harga mungkin diturunin, kemudian komunikasikan kemana-mana. Tapi jangan lupa, komunikasikan juga bahwa Anda prepare sesudah pandemi berakhir ini kayak apa. Ada enggak Edwin yang Q1, Q2, Q3, Q4? Coba, Pak Q1, Q2, ada? Edwin ketendang keluar kayaknya Pak Haka. Aduh, ya, saya coba
coba diundang lagi masuk supaya nanti telat pun bisa ditunjukkan karena ini sangat penting untuk teman-teman. Saya merasa bahwa tidak ada yang tahu memang, tidak ada yang tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Tapi kita mesti bikin estimate kalau Indonesia itu kayak apa. Saya kok rasanya punya best guess bahwa 6 bulan lagi barusan mungkin akan lumayan berakhir, dan dengan demikian sekarang kalau kita berada pada kuartal 2 itu berarti kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Kuartal 1 dan kuartal 2 itu mesti dipakai untuk surviving. Bagaimana mati-matian kuartal 1 dan kuartal 2 bertahan dengan macam-macam cara. Kuartal 2 dan kuartal 3 itu adalah untuk preparing. Preparing. Jadi kuartal 2 ini harus surviving dan preparing. Dan kuartal 3 dan kuartal 4 mudah-mudahan bisa melakukan actualizing. Mengaktualisasikan apa yang disiapkan sekarang ini. Sehingga singkatannya SPA. Saya sebutnya SPA 2020. Sedangkan untuk industri-industri yang growing, itu sekarang ini harus servicing, bukan surviving. Jangan kemudian windfall ini dinikmati begitu saja, tetapi harus servicing yang baik untuk customer. Karena windfall ini tidak akan sepenuhnya. Pada satu ketika akan habis juga. Bahkan kalau supply chain-nya terganggu, maka kita bisa repot. Sebelum coronanya habis, mungkin bisnis kita sudah habis. Karena kita tidak bisa lagi, suara saya masih ada? Masih Pak, silakan Pak. Ya, bagus. Jadi Pak. saya mempunyai diagram namanya SPA. Surviving atau servicing pada kuartal 1, kuartal 2, preparing kuartal 2, kuartal 3, dan actualizing kuartal 3, kuartal 4. Bisa salah. Bisa lebih panjang dari ini, tetapi ya mudah-mudahan kita berdoa, karena properti ini kan termasuk yang declining. Jadi mestinya surviving, preparing, dan actualizing. Saya di mana-mana selalu mengatakan, jangan cuma panik, tapi juga harus prepare. Terutama saya lihat kalau pembicara-pembicara yang di sini, ini masih punya saving, Astraland gitu. Jangan cuma panik, tapi kan punya simpenan. Kemudian juga Jababeka, dan yang lain-lain. Saya tidak mengatakan anggota REI ini semuanya punya simpenan. Tapi ada yang menengah, ada yang kecil. Tapi kalau Anda kecil, Anda mesti ada pada fokus pada surviving. Tapi jangan lupa, pada waktu Anda surviving, pada waktu tindakan surviving, jangan ngawur. Kalau Anda meninggalkan image yang salah, maka nanti pada waktu pandemi ini selesai, Anda tambah tidak laku. Coba lihat sekarang. Sebelum corona, kalau yang sudah mempunyai brand image yang sangat kuat, seperti Jababeka dan Astra, saya maaf loh, tidak bisa menyebutkan yang lain, karena di sini pasti banyak yang sudah punya brand bagus, tapi yang tadi keinget itu, speakernya ada yang dari Astra sama Jababeka, dan Paramount, umpamanya, Paramount itu juga namanya bagus, itu akan lebih gampang pada waktu surviving. Karena pada waktu krisis, dari pengalaman saya, dari krisis-krisis yang lalu, orang percaya kepada brand yang dulunya trusted. Salesman yang trusted. Salesman yang dulu tidak pernah nipu orang. Orang akan kembali ke situ. Jadi makanya brand itu paling penting dijaga. Bahkan pada waktu surviving, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ngawur, asal dapat duit, terus menipu customer, nanti berarti sesudah krisis selesai, ya selesailah pekerjaannya. Bisnisnya tidak akan bisa langsung. Nah sekarang saya mau masuk kepada materinya dikit. Tentunya besok saya akan membahas ini selama 2 jam penuh. Tapi saya kasih clue-nya saja, supaya peserta pada hari ini lumayan mempunyai indikasi, dan juga mungkin bisa diterjemahkan oleh teman-teman pembicara lain yang memang ada di properti. Saya mulai dari yang surviving. Saya selalu menganggap bahwa kata-kata jemik itu tidak bagus ya. Maaf loh.
kata gimmick marketing. Gimmick itu kan selalu menunjukkan bahwa kita itu kurang apa? Menganggap marketing itu gimmick. Gimmick itu kan mempunyai konotasi kurang bagus. Jadi saya kurang setuju kalau disebut gimmick. Ya, ini tadi Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, saya percaya bahwa it will never be the same again. Jadi trauma, ini World War Z ini, trauma. Jadi mungkin kalau marketing, perhatikan customer Anda dulu. Sesudah customer baru produk Anda, kemudian terakhir brand Anda harus dijaga. Kalau finance, otomatis cash flow dulu. Sekarang cash flow, bukan profit. Kemudian balance sheet, jangan sampai asetnya kemakan, aset intinya kemakan, dan terakhir produk profit and loss itu harus tetap dijaga terakhirnya. Juga kalau operation cost harus dijaga dulu. Sekarang pada waktu surviving, nanti waktu preparing delivery itu mulai diperhatikan dan akhirnya quality. Percayalah kepada saya bahwa sesudah pandemi ini selesai, customer itu will be never the same again. Dia akan mencari properti-properti yang lebih aman, lebih healthy dan sebagainya. Saya sudah 15 kali nge-cruise. Kalau di cruise itu sudah biasa walaupun tidak ada corona, itu standarnya memang tinggi. Kalau kita mau masuk ke ruang buffet, dijagain. Kalau tidak cuci tangan, tidak boleh masuk ruang buffet. Kita pilek sedikit, tidak boleh keluar dari kamar kita. Dan kita sudah memang tidak boleh salaman di kapal itu. Nah nanti ingat-ingat untuk teman-teman yang preparing, jangan surviving tok. Mungkin sekarang kita mulai mesti memikirkan meningkatkan quality daripada ini kita, daripada model properti-properti kita. Dan teknologi juga sekarang harus dipakai untuk mengintimkan kita dengan customer, mumpung online, ya. Dan kedua, memang kita nanti memakai teknologi itu innovation. Dan yang terakhir jangan lupa, teknologi itu harus humanity. Online seperti sekarang ini mesti sabar. Ketika kita menghadapi klien online atau kita webinar seperti ini harus sabar karena tidak selancar yang biasanya. Dan percayalah kepada saya, people kita harus atur menjadi omni. Omni itu online dan offline seimbang. Jadi saya tidak percaya bahwa offline itu akan hilang. Tetapi online itu frekuensinya akan panjang, tapi offline itu makin sedikit, tapi makin bermutu. Jadi ketika salesman kita, orang marketing kita ketemu klien nanti sesudah selesai, itu gunakan waktunya sebaik-baiknya supaya orang melihat quality kita. Jadi training itu harus jalan sekarang ini. Rugi kalau training tidak jalan sekarang ini. Bisa-bisakan orang-orang Anda harus di training, tapi bukan training yang sekarang. Jangan dianggap nanti sesudah pandemi selesai akan balik lagi. Karena the future is now. Enggak. It will never be the same again. Jadi tidak mungkin sama. Ya. Sekarang terakhir, saya akan bicara mengenai surviving. Customer, product, dan brand. Untuk surviving, kita biasanya pada customer and product. Nanti pada preparing, pada brand. Supaya kita menjaga brand. 3, itu aja. Sudah. Edwin, tolong hilangkan slide ini supaya tidak terlalu terpaku pada sini. Saya kasih tip untuk customer management pada waktu surviving. Apa yang harus dilakukan oleh industri properti? 1, responsiveness. Ya, ada komplain, ada apa, harus segera. Kalau tidak gitu, lebih repot lagi. Karena customer kita dalam keadaan panik. Pasti banyak yang ditanyakan. Bagaimana orang yang sudah menghuni di tempat kita, bagaimana ini kok Gojek tidak boleh masuk, kenapa kok harus ada diperiksa, ada komplain sini, komplain sana. Responsiveness nomor 1. Yang kedua adalah empathy. Rasakan kalau kita jadi dia. 2 prinsip ini yang harus dipegang, responsiveness dan empathy. Nah, product management, apa yang harus dilakukan adalah price dan promotion. Sekarang barangkali waktunya orang yang megang-megang cash banyak, mungkin dirangsang. Ini loh, waktunya cash kamu jangan kemana-mana. Ini loh, ada harga khusus yang hanya berlaku umpamanya 2 minggu. Ya, dengan macam-macam. Nanti ngambilnya nanti sesudah. Tapi hanya sekarang aja. Kalau sudah nanti selesai, ya nggak bisa. Karena kita punya stok. Ya, dan yang kedua, promotion.
Promotion dalam arti komunikasi. Kita mengkomunikasikan terus apa-apa yang menjadi concern kita kepada mereka. Lakukan macam-macam komunikasi. Walaupun tidak bisa jualan, tidak apa-apa. Ya, price itu mengharapkan ada jualan, komunikasi itu untuk menunjukkan bahwa kita concern sama mereka. Zaman sekarang, waktu survive, jangan kelihatan kita mata duitan. Harus balance antara yang promotion dan yang jualan. Jualan tidak apa-apa, terutama kalau kita tidak punya cash flow. Tapi jangan lupa bahwa sekarang kita diukur dengan humanity kita. Yang terakhir, yaitu mengenai brand. Akhirnya brand kita ditentukan apa? Prepare more quality, more value. Itu yang pertama. Prepare more quality, more value. Bagaimana membuat properti kita sesudah ini menjadi lebih quality di mata customer. Bukan cuma murah-murahan terus. Karena orang akan menuntut lebih tinggi. Turis juga nanti tidak akan pergi sembarangan. Ya turis akan balik. Namanya revenge tourism. Katanya balas dendam. Sekarang ini tadinya tidak beli, sekarang beli. Tapi ini World War Z. Beda dengan yang biasa. Jadi saya percaya Philip Kotler juga baru menulis satu artikel yang panjang, nanti saya share di anggota IMA, nanti belakangan, karena ini sangat marketing. Dia mengatakan bahwa nanti customer ini trauma, sekarang ini trauma. Beda dengan yang krisis-krisis biasa, ini trauma. Karena hampir seluruh dunia ini, ya lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua. Ya, trauma. Karena itu, dia akan tetap pergi, traveling, dia akan tetap perlu properti. Tapi ingat, more quality, more value. Dan bahkan mungkin sharing saja. Dia tidak mau mengambil risiko terlalu banyak. Jadi mungkin nanti properti-properti ini harus dipikirin sesudah ini. Bagaimana menjual share. Share saja. Mungkin orang, Anda cuma jual kunci satu, kemudian dengan satu kunci orang itu bisa pergi rumah yang ada di beach di sini, rumah yang untuk tinggal di sini. Sehingga dia sebagian di sini. Ini cuma vision ya, nanti tolong dibicarakan. Yang kedua, less cost and more productivity. Less cost and more productivity. Jadi Anda mesti berjuang sedemikian rupa, sehingga sesudah ini, hati-hati, harus bikin more quality, tapi dengan less cost. Tapi more produktif. Jadi organisasi Anda mesti lean and mean. Bukan berarti cuma orangnya sedikit. Orangnya harus kayak Huawei. 2 orang mengerjakan pekerjaan 5 orang dengan gaji 3 orang. Jadi sama-sama untung. Ya tentunya Anda tidak bisa sekarang PHK begitu saja. Ini dalam masa krisis Anda mesti menunjukkan pada karyawan-karyawan yang memang bagus untuk justru di take care. Dulu tahun 98 ketika Marketplace ini baru 20 orang, kita kan 30 tahun sekarang. Waktu 98 masih 20 orang, ketika krisis gajinya tak naikkan 10%. Beda. Kalau sekarang kita 220 orang. Bukan perusahaan besar yang nanti menunggu dibantu oleh Bank Indonesia, bukan perusahaan kecil yang nanti dibantu pemerintah, perusahaan yang tanggung-tanggung. Sehingga kita mengajak semua karyawan untuk menyadari, ayo kapal besar ini sedang terombang-ambing oleh samudera besar. Kapal ini menjadi sampan. Dan saya mengajak semua orang bagus. Bekerjalah lebih produktif. Buatlah supaya bayaran Anda itu makin tidak fixed salary, tetapi variabel. Orang sales itu sudah terlatih untuk mendapat variabel. Bahkan orang yang kerja di asuransi itu biasanya tidak bayaran. Tapi kan bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang kita dengan keadaan seperti ini, perusahaan tidak akan kuat kalau dia akan menggaji semuanya. Jadi mental pegawai, mental profesional itu harus dibarengi dengan entrepreneurial spirit. Dan yang ketiga dan keempat, ini ada hubungannya dengan omni. Jadi properti itu pasti offline. Tidak bisa tidak offline. Karena bentuknya itu ada. Tidak bisa online gitu dok. Online ini kan cuma transaction-nya bisa online. Awareness-nya bisa online. Tetapi tetap offline-nya, offline delivery-nya ya tetap offline. Tapi bisa juga offline transaction. Offline transaction. Offline transaction artinya
Ya, nanti nutupnya pakai offline. Nutupnya bisa online, nutupnya bisa offline. Tapi kebanyakan ya offline. Ya kan, kebanyakan offline karena tidak akan mau online transaction. Tapi kalau online transaction pun harus offline. Tapi kalau offline transaction harus dibarengi dengan online service. Jadi QCDS, Quality Cost Delivery and Service, seperti yang besok akan saya bicarakan, itu untuk preparing-nya. Jadi sebagai kesimpulan, terakhir, mungkin nanti untuk diperkaya oleh teman-teman dari properti yang beneran, saya cuma memberikan general principle aja, bahwa perusahaan properti di masa akan datang, itu bukan cuma lean and mean, bukan cuma harus ramping dan gesit, tetapi juga smart and sharing. Smart and sharing. Jadi lean and mean ditambah 2S lagi. Itu aja yang saya mau bisa bagi pada hari ini. Minta maaf sekali kalau mungkin tidak memenuhi harapan dari teman-teman properti karena tidak masuk ke properti.